Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Musyarofa, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259803142, asal sekolah SMP Negeri 2 Bantarsari. Pada hari ini, Senin 30 Maret 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas dimohon untuk mempersiapkan doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Syukur doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. amin. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Hari ini berangkat semua? Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Oke, Ibu cek kehadiran. Nanti yang namanya Ibu sebutkan, angkat tangan dan bilang hadir. Oke, paham? Yang pertama, Esley Ariel Tanto. Hadir. Oke. Alifah Najana Putri Wibowo. Hadir. Alivia Kanzani. Hadir. Akila Azahra Putri Aga. Hadir. Zahraida Ahmad. Hadir. Sesya Putri Lestari. Oke, semuanya hadir ya. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ada kesepakatan kelas ya. Di antaranya yang pertama, selama pembelajaran kalian tidak boleh berisik, tidak boleh mengobrol. Harus memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Paham? Yang kedua, apabila kalian ingin ke toilet harus meminta izin ibu terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menyelonong, ya. Itu tidak bagus. Kemudian yang ketiga, apabila nanti ada diskusi kelompok, kalian itu harus semuanya berkontribusi, ya. Tidak boleh ada yang hanya diam saja. Semuanya harus bekerja kelompok secara aktif. Paham kesepakatan kelas yang Ibu berikan? Oke, selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breakingnya itu mengenai tebak gambar. Sudah siap? Sudah. Coba nomor 1 ini, kira-kira gambarnya apa? Kata-katanya tebak gambar. Ayo dijawab. Tadi? Oke, kita cek jawabannya ya. Tahilalan. Betul jawabannya tahilalan. Iya, coba yang kedua. Ternyata jawabannya udah terus. Oke, kita lanjut ke ketiga. Yang ketiga ini, dari gambar ini kira-kira apa tebakannya? Tenaga listrik. Betul, tenaga Listrik. Tapi
Tapi kita lihat ya, apakah betul tenaga listrik. Betul ya, tenaga listrik. Ya, lanjut ke yang keempat. Sudah bagus? Sudah. Oke, sekarang ibu mau bertanya ya. Kalian masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat. Kira-kira perubahan wujud zat itu ada apa saja ya? Mencair, membeku, menguap, mengublim, mengkristal, mengembun. Betul, pintar. Berarti materi pada pertemuan sebelumnya kalian masih ingat ya? Dan sudah paham ya? Oke, ibu mau tanya lagi ya. Apa yang terjadi ketika es batu dibiarkan di ruangan terbuka? Kira-kira yang terjadi apa? Mencair. Oh, esnya mencair ya. Nah, apakah zatnya tetap sama atau berubah? Sama. Betul. Kemudian ibu mau tanya lagi. Apa yang terjadi ketika selembar kertas dibakar? Kira-kira apa yang terjadi? Berubah menjadi abu. Jadi kertas yang dibakar itu berubah menjadi abu. Zatnya bagaimana? Tetap sama atau berubah? Berubah. Ya. Oke. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga, menganalisis contoh peristiwa perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah paham ya, tujuan pembelajaran hari ini ada 3 yang sudah ibu jelaskan. Oke. Selanjutnya, ibu ada video, kalian simak ya. Amatilah yang terjadi pada rantai besi. Amatilah yang terjadi pada buah apel. Silakan amati untuk video selanjutnya. Dari video yang ibu tayangkan, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Kalau ya, boleh Akila. Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Oke, Akila bertanya apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Boleh, Ega? Pada peristiwa tersebut apakah terjadi perubahan bentuk atau zat baru? Oke, 2 ya. Kemudian kira-kira ada lagi nggak yang ingin menanggapi atau bertanya terkait video yang ibu tayangkan? Iya, boleh Nur. Disebut perubahan apakah yang terjadi pada peristiwa tersebut? Iya, disebut perubahan apakah yang terjadi pada peristiwa tersebut. Nah, dari video ini kemudian tadi ada teman-temanmu yang bertanya. Dari pertanyaan itu akan dipecahkan melalui lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti ibu akan membentuk 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memecahkan permasalahan ya yang tadi teman kalian tanyakan. Oke? Sebelumnya ibu akan menayangkan pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok ya. Yang pertama itu ada Pandi, Cirza, Nur, Ega, dan Zaskia. Yang kedua ada Michael, Zahraida, Olive, Ashley, dan juga ada Kanza. Kemudian yang kelompok 3 itu ada Reno, Alivia, Sekar, Alifah, dan Akila. Nah, karena sudah ibu tayangkan pembagian kelompok, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, kalian bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing, ayo berpindah.
Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Sini. Kelompok 3 di sini. Karena sudah duduk semua sesuai dengan kelompoknya, sekarang ibu mau membagikan LKPD-nya ya. Kelompok 2. Nah, di situ tadi ibu sudah membagikan LKPD dan juga ada bahan ajar ya. Bahan ajar yang berisi materi perubahan fisika dan perubahan kimia untuk kalian menggali informasi atau data yang diperlukan dalam pengisian LKPD. Oke, paham? Oke, sekarang kalian silakan berdiskusi kelompok ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 sampai 20 menit. Ya, diskusikan. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang presentasi kelompok ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Maju, ayo Mbak dan Mas. Kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil berdiskusi dari kelompok kami. Ya, presentasikan hasil diskusinya. Peristiwa fungsi perkara jenis perubahan kimia. Alasan menghasilkan zat baru yaitu alat yang sifatnya berbeda dari fungsi asli. Perubahan warna pada apel yang dibuka setiap tahun. Perubahan kimia. Adanya reaksi oksidasi antara apel dengan oksigen. Ada perbedaan utama perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Apakah semua perubahan materi bisa dikembalikan ke bentuk semula? Jelaskan. Tidak. Tidak semua perubahan materi dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan materi yang bisa dikembalikan ke bentuk semula adalah perubahan fisika. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tak terbentuk zat baru, hanya melibatkan peristiwa sifat perubahan sifat fisik. Perubahan kimia terbentuk zat baru, sulit atau tidak mungkin kembali ke keadaan semula. Kesimpulan, perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru, perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Oke, sudah presentasinya. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Acungkan tangan jarinya dulu ya. Coba siapa? Ya. Singkong menjadi tambah, jenis perubahannya sama perubahannya.
Alasannya mengajukan zat baru yaitu alkohol, karbon dioksida dan asam organik yang ditemukan kembali ke bentuk simbol semula. Oke, jadi itu merupakan jawaban dari kelompok 3 ya. Ada sedikit perbedaan ya. Untuk kelompok 1, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Peristiwa besi berkarat, jenis perubahan kimia, alasan menghasilkan zat baru yaitu karat yang sifatnya berbeda dari besi. Peristiwa perubahan warna pada apel yang dikupas atau dipotong. Jenis perubahan kimia. Alasan adanya reaksi oksidasi antara apel dengan oksigen sehingga mengalami perubahan warna. Apakah semua perubahan materi bisa dikembalikan ke bentuk semula? Jelaskan. Tidak semua perubahan materi dapat dikembalikan ke bentuk semula. Perubahan materi yang dapat dikembalikan ke bentuk semula adalah perubahan fisika. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan kimia 1. Tidak terbentuk zat baru. Zat yang mengalami perubahan fisika umumnya akan dapat kembali ke bentuk semula hanya melibatkan perubahan sifat fisik. Perubahan kimia terbentuk zat baru dengan sifat yang berbeda, sulit atau tidak mungkin kembali ke keadaan semula, saling disertai perubahan suhu, warna, terbentuknya endapan atau gas. Kesimpulan, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan berbagai dan perubahan kimia adalah yang menghasilkan berbagai dan sifat yang berbeda dari dan aslinya. Sudah? Ya, dari yang kelompok 2 presentasikan, kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Ya, boleh juga. Peristiwa beras menjadi tepung, perubahan fisika, alasan hanya mengubah bentuk dan ukuran beras menjadi lebih kecil atau halus tanpa menghasilkan zat baru. Jadi, di antara jawaban kelompok 2 dan kelompoknya Jeza ada perbedaan di alasannya saja ya. Oke. Kelompok 2 boleh dulu. Yang terakhir nih, kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Peristiwa besi berkarat. Jenis perubahan yaitu perubahan kimia. Alasan menghasilkan zat baru yaitu karat yang sifatnya berbeda dari besi asli. Peristiwa perubahan warna pada apel yang dikupas atau dipotong. Jenis perubahan yaitu perubahan kimia. Alasan adanya reaksi oksidasi antara apel dengan oksigen sehingga mengalami perubahan warna. Peristiwa beras menjadi tepung, perubahan fisika. Alasan hanya mengubah bentuk dan ukuran beras menjadi lebih kecil, halus tanpa menghasilkan zat baru. Kertas dibakar. Jenis perubahan kimia. Alasan kertas dibakar tidak bisa dikembalikan menjadi kertas. Apa perbedaan utama perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Apakah semua perubahan materi bisa dikembalikan ke bentuk semula? Jelaskan. Tidak semua perubahan materi dapat dikembalikan ke bentuk semula, yaitu perubahan materi yang bisa dikembalikan ke bentuk semula adalah perubahan fisika. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Prinsip menanggapi. Oke, Esley boleh menanggapi. Peristiwa kertas dibakar jenis perubahannya sama, perubahan kimia, tetapi alasannya berbeda. Kertas dibakar menjadi abu dan kertas yang tidak bisa dikembalikan menjadi kertas.
Oke, jadi jawaban dari kelompok 3 dan kelompok 2 tadi pada peristiwa kertas dibakar ya, hanya ada sedikit perbedaan pada alasannya ya. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup ya. Kalau sudah, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3 boleh duduk. Nah, gimana? Tadi kan kita sudah melakukan diskusi kelompok, sudah presentasi ya. Gimana kalian? Rasanya masih semangat atau sudah mulai capek, sudah mulai lelah? Oke, biar semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking lagi ya. Tadi kan kita sudah diskusi, sudah presentasi kelompok. Adakah yang kalian rasa kalian mengalami kesulitan atau mengalami kebingungan pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada yang merasa sulit atau bingung? Tidak ada ya, belum ada, dan semoga memang semuanya paham ya. Ayo kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai apa ya materinya? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, yuk coba kita simpulkan. Ya, simpulkan apa? Perubahan fisika. Ya, ada salah satu. Boleh mau menyimpulkan? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya sifat fisik suatu zat yang berubah. Seperti bentuk, ukuran, wujud, atau keadaan. Oke. Kemudian ada lagi yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau perubahan fisika adalah perubahan yang apa? Tidak menghasilkan jadi kalau perubahan fisika itu yang berubah apanya? Hanya sifat apa saja itu? Bentuk, ukuran, dan wujud ya. Kemudian kalau perubahan kimia itu apa? Perubahan yang menghasilkan zat baru. Sifatnya gimana ini zat baru yang dihasilkan? Sama dengan sifat zat asalnya atau malah berbeda dengan sifat zat asalnya? Berbeda dengan sifat zat asalnya. Kemudian kalau perubahan fisika itu biasanya dapat kembali ke bentuk semula atau tidak? Fisika bisa kembali ke bentuk semula. Kalau perubahan kimia bagaimana? Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke ya, jadi paham ya akan kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Semuanya paham? Oke. Selanjutnya ada soal evaluasi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian HP-nya disiapkan dulu, semuanya dibuka HP-nya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi melalui aplikasi Word. Ya, oke? Sudah? Pertama coba kamu ketik ke Google ya, ketik ke Google. Sudah? Oke. Selanjutnya kalian scan barcode yang ada di depan. Kalau misalkan nggak sampai boleh ya maju ya untuk men-scan barcode-nya.
Stand dulu ya, mengerjakannya tunggu aba-aba dari Ibu. Jangan lupa nanti kalau misalkan sudah selesai, kalian tulis nama kalian ya. Ini. Nah, tulis namanya. Sedih. Enggak, boleh, nama boleh. Nama tulis aja Bang. Ini dari Pol. Ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Sudah selesai semua. Sekarang karena soalnya sudah selesai semua, kita lanjut melakukan refleksi pembelajarannya. Jadi setiap anak Ibu bagikan lembar refleksi ya. Kamu kerjakan, Ibu kasih waktu kurang lebih 3 menit ya. Ke belakang ya Mbak. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit ya. Ke belakang ya Mbak. Ya, dikerjakan lembar refleksi. Oke, sudah ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi kita pertama ada apa? Orientasi masalah ya, ada video pembelajaran, kita mengamati, kemudian kita mendiskusikan, mempresentasikan ya. Dan juga tadi sudah mengerjakan soal evaluasi, ya kan? Bagaimana kalian sudah paham materi perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke, bagus, pinter. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam gaya ya. Nanti ada macam-macam gaya ya. Kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke. Selanjutnya, karena apakah ada yang ingin kalian sampaikan kepada Ibu? Sudah cukup ya? Oke, untuk ketua kelasnya boleh menyiapkan ya pemimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Syabra berdoa mulai. Terima kasih, sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun perilaku dalam pembelajaran hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Nanti kalian pulang hati-hati di jalan ya. Sudah? Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.